Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas token Luna Classic. Dimana sekarang ini ada sebuah update yang terbaru mengenai perkembangan dari token Luna Classic. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do you own research? Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market udah agak sedikit hijau ya. Walaupun Bitcoin mengalami penurunan 0,21%, ada BNB juga yang mengalami penurunan 1%. Tetapi di sini beberapa altcoin itu ada yang mengalami kenaikan, bahkan token HNT dia mengalami kenaikan di atas 27%. Oke, untuk Luna Classic sendiri kalian bisa melihat per hari ini dia mengalami kenaikan 4,67%. Oke, kita cek dulu dalam sebuah chart dari token Luna Classic. Nah, melihat dari kondisi chart token Luna Classic, walaupun dia mengalami bantingan beberapa minggu yang lalu, namun ternyata di candle hari ini dia mengalami kenaikan. Ya, di sini kalian bisa melihat nih, untuk candlenya itu berwarna hijau dan di sini juga sempat ke harga 14114 US dollar. Pastinya ada 30 di belakang koma. Oke, jadi kira-kira ada informasi apa nih terkait token Luna Classic hari ini? Nah, jadi di sini ada dua berita yang mengangkat terkait token Luna Classic. Jadi yang pertama itu ada salah satu tim inti dari token Luna Classic yaitu Classy. Nah, ternyata dari Classy tersebut telah membakar 100% dari dana yang telah ia terima dalam segi pembayaran dari channel YouTube-nya atau pembayaran iklannya. Pokoknya dia mendapatkan passive income dari luar. Dia membeli token Luna Classic dan dibakar. Dan itu 100% hasil pendapatan passive income dari Classy tersebut itu dibakar semuanya untuk token Luna Classic. Dan untuk informasi yang kedua juga di mana di sini ada salah satu tim eksternal dari Terra Classic yaitu Terra Rebels. Ternyata dia telah menyelesaikan dalam sebuah pengupgradean jaringan di Terra Classic. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di sini datang dari thecryptobasic.com. Upgrade Terra Classic V23 telah disampaikan kata Terra Rebels. Nah, jadi di sini adanya sebuah upgradean di jaringan Terra Classic dari V22 ke V23 dan itu katanya telah disampaikan kata tim eksternal dari Terra Rebels. Di mana salah satu tim eksternal dari Terra Rebels ini yang telah mengundurkan diri itu adalah Tobias Anderson Akad Jaradar ya. Dia telah mengundurkan diri karena yang kita tahu bersama ya bahwa dari para pengembang ataupun tim dari eksternal Terra Rebels ini ketika dia telah melakukan sebuah pengerjaan dan itu telah diselesaikan, pastinya dia meminta bayaran. Dan dari situ kenapa Tobias Anderson akan cara dia mengundurkan diri, sebetulnya dari beliau sendiri dia tidak menginginkan sama sekali untuk dibayar. Namun ternyata itu menjadikannya salah satu kontroversial dari beberapa tim eksternal Tira Rebels yang ada di dalamnya. Jadi mau tidak mau si Tobias Anderson akan cara dari itu dia mengundurkan diri ya daripada memancing keributan dengan beberapa tim pengembang lainnya, makanya dia lebih memilih untuk undur diri. Rider 70 mengatakan Terra Rebels telah mengirimkan peningkatan V23. Pengembang telah meluncurkan upgrade Terra Classic V23 kata anggota Terra Rebels dan pengembang inti Terra Classic yaitu Rider. Nah, jadi si Rider ini adalah salah satu tim pengembang inti eksternal dari token Luna Classic ataupun Terra Classic dan dia telah mengendalikan sepenuhnya ya setelah dari Tobias Anderson Nakajara dari itu mengundurkan diri. Jadi itu langsung diserahkan semuanya terhadap Rider. Dari influencer komunitas Classy ya, di mana dia juga salah satu validator di Terra Classic, mengumumkan hal ini adalah tweet hari ini membagikan pesan Discord dari pengembang. Rider 70 mengatakan pemutahiran V23 disampaikan kepada Edward Kim dan tim pengembang eksternal membuka kembali saluran interblockchain communication. Oke, mengenai pembukaan atau openingnya kembali dari saluran IBC tersebut atau interblockchain communication. Jadi di situ sebelumnya dari Rider 70 itu telah mengatakan ya bahwa adanya sebuah peningkatan jaringan atau pemutahiran jaringan P23. Karena sebelum dari jaringan ini di-upgrade ya kemungkinan dari saluran IBC tersebut itu belum bisa dioperasionalkan ya. Jadi belum bisa dioperasikan, makanya di sini harus di-upgrade terlebih dahulu dari P22 menjadi P23. Supaya dari semuanya itu berjalan dengan lancar, salah satunya adalah dari saluran IBC tersebut yaitu Interblockchain Communication. Dan di sini untuk dari salah satu pengembang mengklarifikasi bahwa pemutahiran yang akan membawa jaringan Terra Classic setara dengan rantai kosmos lainnya termasuk Luna V2 masih dalam pengerjaan. Edward Kim bekerja dengan Terra Rebels pada anggaran untuk peningkatan yang dijuluki V2.0.3
kata Rider 70. Nah, jadi di sini pun telah dijelaskan kembali ya dari salah seorang pengembang eksternal. Jadi dia telah mengklarifikasinya supaya tidak ada miskomunikasi. Jadi tujuannya dalam sebuah pengupgradean jaringan dari P22 menjadi P23 karena supaya bisa membawa jaringan Terra Classic itu setara dengan beberapa jaringan lainnya termasuk dari rantai Cosmos dan juga Luna V2. Ya, dan di sini juga itu masih dalam tahap pengerjaan, jadi ya belum selesai mungkin ya. Jadi di sini untuk Edward Kim sendiri bekerja dengan Tira Rebels pada anggaran untuk peningkatan yang dijuluki V2.0.3. Ya, jadi udah dijelaskan sedemikian rupa supaya dari beberapa pengembang inti dari Terakpita tersebut itu mereka mengetahui gitu. Oh, ternyata tujuannya seperti ini. Jadi sebelum adanya sebuah upgrade dari jaringan P22 ke P23, kemungkinan dari beberapa rantai itu tidak stabil ya karena memang jomplang gitu. Jadi tidak sama rata ya. Makanya di sini harus dilakukan sebuah upgrading terlebih dahulu. Dan di sini pun dari Classy tersebut ya telah men-tweet bahwa launch V23 has been delivered. V2.0.3 sama dengan launch parity is being worked with akun Twitter @ideki208. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dan di sini juga dia menyatakan lagi LFG gitu ya. Dan di sini Rider langsung dia meresponnya V23 has already been delivered ya, kurang lebih seperti itulah percakapannya di dalam sebuah akun Twitter di mana sebelumnya itu dari Classy sendiri yang telah mempostnya lalu direspon oleh akun Twitter Rider, salah satu tim eksternal dari Terra Classic. Dan bahkan di sini ingatlah bahwa pada bulan Oktober Rider 70 mengatakan pemutahiran V23 akan membuat jaringan Terra Classic sepenuhnya dapat dioperasikan dengan pemutahiran Cosmos. Namun sekarang tampaknya terpisah dari peningkatan untuk menghadirkan paritas teknologi. Nah, jadi di sini sebelumnya juga telah ada sebuah klarifikasi atau pendahuluan terlebih dahulu ya. Di bulan Oktober itu Rider telah mengatakan pemutahiran P23 akan membuat jaringan Terra Classic sepenuhnya dapat dioperasikan dengan pemutahiran Cosmos. Nah, jadi kurang lebih seperti itu apa yang diniatkan, apa yang telah ditujukan dalam sebuah upgradean jaringan dari V22 ke V23 di jaringannya Terra Classic. Jadi ya kurang lebih seperti ini ya diharapkan untuk dari beberapa tim inti token Luna Classic ataupun di jaringan Terra Classic harus menerimanya gitu ya karena ketika tidak ada upgradean dalam sebuah jaringan Terra Classic ya kemungkinan itu tidak bisa dioperasikan gitu termasuk dari rantai Cosmos dan juga saluran ABC bahkan dibandingkan dengan Luna V2-nya gitu. Jadi supaya semuanya stabil, supaya sejalan semuanya tertata rapi, mau tidak mau harus di-upgrade terlebih dahulu dalam sebuah jaringannya Terra Classic dari V22 ke V23. Oke, dan di sini pun ada salah satu berita lagi dari media CoinGap.com. Jadi di sini untuk berita Luna Classic, validator Terra Classic yaitu Classic Crypto membakar 13 juta Luna Classic. Total Terra Classic yang dibakar mencapai lebih dari 36 miliar. Karena validator Crypto Classic membakar hampir 13 juta token Luna Classic. Nah, jadi sesuai dengan apa yang telah ia janjikan ya dari si Classic tersebut salah satu influencer dan sekaligus validator di token Luna Classic. Jadi dia telah mengungkapkan ketika ia menerima komisinya dari token Luna Classic tersebut itu 100% akan dibakar gitu ya. Jadi memang dia udah berjanji sebelumnya dia akan membakar semuanya gitu. Jadi komisi tersebut tidak akan ditahan apalagi diuangkan gitu. Tetapi tujuannya itu ya untuk mengurangi total supply token Luna Classic. Maka dari itu ketika dia mendapatkan komisinya itu 100% ya. Artinya semua yang ia terima dalam bentuk komisi tersebut itu dibakar ya. Dan ternyata sekitaran 13 juta token Luna Classic yang telah dibakar oleh Classic Crypto atau salah satu validator dan sekaligus influencer di Terra Classic. Dan di mana di sini juga ada sebuah pernyataan ataupun ungkapan ya intinya berita lebih mendalamnya terkait Classic Crypto kira-kira dia membakar 13 juta token Luna Classic itu dari mana saja hasilnya. Oke, jadi di sini untuk Classic Crypto berkontribusi upaya pembakaran Terra Classic ataupun Luna Classic. Dan gua rasa untuk si Classic ini kontribusinya sangat baik gitu ya dibandingkan dengan beberapa pengembang yang lain. Karena cuma dia satu-satunya salah satu validator, pengembang dan sekaligus influencer yang membakar dari hasil komisinya itu ya benar-benar 100% gitu. Tidak ada yang sama sekali dia tahan, dia hold apalagi diuangkan. Dan influencer Terra Classic yaitu Classic Crypto dalam tweet pada tanggal 21 Desember mengumumkan secara resmi membakar 100% dari komisi validator Luna Classic-nya. Pembakaran termasuk komisi validator Cryptosphere Classic sebesar hampir 8 juta token, pendapatan iklan dari video Luna Classic di YouTube dan lainnya. Oke, jadi di sini bukan hanya sekedar pendapatan dari komisinya terhadap Luna Classic saja yang dibakar oleh Classy tersebut ya. Ternyata di sini termasuk komisi-komisi dari yang lainnya seperti iklan di kanal YouTube-nya gitu. Termasuk juga dari pendapatan di beberapa
penghasilan yang lain gitu. Karena memang tujuan dari Classy ini sangat kencang sekali, gimana caranya dari si Classy ini bisa menurunkan atau bisa mengurangi total supply dari token Luna Classic. Dan ternyata dia telah membuktikan, jadi bukan hanya omong kosong saja, dan kontribusinya cukup baik menurut gue ya, karena 100% loh ini ya, sekitaran 8 juta token hasil dari komisi Luna Classic itu memang dibakar, dan sisanya sekitar 5 jutaan token yaitu penghasilan dari iklan YouTube atau dari pendapatan yang lainnya gitu. Itu pun dijadikan sebuah mekanisme pembakaran untuk token Luna Classic. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian terkait pembahasan dari token Luna Classic sekaligus dari beberapa perkembangan dari token Luna Classic. Jadi ada beberapa berita yang kita bahas barusan ya. Yang pertama itu adalah mengenai upgradean jaringan Terra Classic dari P22 ke P23. Karena supaya bisa menstabilkan dalam sebuah operasional di jaringan Terra Classic supaya bisa menyeimbangkan dengan beberapa rantai lainnya termasuk dari rantai Cosmos dan juga saluran IBC ataupun Inter Blockchain Communication. Dan untuk informasi yang kedua, di mana salah satu influencer dan juga validator di token Luna Classic yang bernama Classy Crypto ternyata dia telah membakar 100% hasil dari komisi yang ia dapatkan berikut dari pendapatan-pendapatan lainnya seperti iklan di YouTube-nya. Wow, ini menarik sekali ya. Jadi si Classy Crypto ini the best banget lah pokoknya ya. Jadi dia memang bekerja dengan ikhlas ya. Selain dia bekerja dengan all out, tetapi dia juga ternyata bekerja dengan ikhlas. Ini yang gua suka dari salah seorang Classy tersebut gitu. Dimana dia juga yang sering sekali ya untuk melakukan sebuah kampanye ya, dimana burn a lot entah dari $1 per orang atau per komunitas. Kemarin juga dia telah mengkampanyekan lagi gitu, satu orang itu atau per satu komunitas 100.000 token Luna Classic ya. Pokoknya Classy ini memiliki peran utama lah di dalam token Luna Classic. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.